Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, akan melakukan PPI di MTSN 3 Jombang. Semoga PPI saya berjalan dengan lancar, sukses, dan lulus semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah sarapan ya. Yang kedua belum ya, sarapan kedua. Nah, nanti kalau sudah siang sarapan lagi. Yang kedua biar tambah sehat ya toh? Nanti alhamdulillah bagaimana? Masuk semua apa? Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Berarti berapa anak? 4 anak ya. Kenapa sakit? Ya, yang sakit kita doakan semoga segera sehat. Kita bisa belajar kembali. Nah, biar ini nanti belajarnya lebih semangat lagi, Bapak akan ngajarkan senam dulu ya. Biar lebih fresh ya. Nah, biar lebih semangat ke Mbak sini. Nah, silakan semuanya berdiri dulu ya, berdiri. Berdiri ke sebelah yang nyaman. Ada menanti di sini ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Terapi. Oke, gambar kereta api. Nah, coba dari gambar kereta api. Nah, kalian ada nggak yang pernah naik kereta api? Yang pernah dan nggak pernah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari ya, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan lingkungan. Nah, nanti ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang dengan baik. Jadi adanya transportasi bermacam-macam. Nanti apa pengaruhnya terhadap perubahan ruang? Yang kedua, nanti setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, peserta didik dapat
memperjelas pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dan waktu. Ya, perubahan ruang, mas, baiknya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang akan kita capai, mas. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nanti ada beberapa proses penilaian yang akan Bapak ambil, diantaranya melalui kinerja kelompok, melalui pretest dan post test. Oke, ini kita akan pretest dulu ya. Ini silakan dikerjakan dulu. Sudah, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ini yang masuk berapa? 22. Gambarnya surat tempo dulu. Ini ada 11. Sudah selesai, kan? Oke, kalau sudah, coba diperhatikan ke depan ya. Ada barat dan
dari tayangan tadi ya. Tadi sudah saya tanya pernah naik kereta api apa belum, pernah naik pesawat terbang apa belum. Nah, saya informasi sudah naik kereta bersama. Kalau naik kapal ada enggak? Ada yang pernah enggak naik kapal? Pernah. Yang rumahnya terutama pernah ya. Terutama luar pulau ya, menyeberang. Ya, menyeberang dari pulau ke pulau yang lain. Oke. Nah, nanti kita akan mempelajari ini, kita mengidentifikasi, kita singkat beberapa permasalahan tentang jenis-jenis transportasi, keunggulan dan kelemahannya apa. Nanti akan kita pelajari. Selain ini juga nanti kita akan mempelajari tentang media sosial. Media sosial ya, medsos. Punya akun Facebook semua ya? Instagram. Nah, kalau WA punya semua. Nah, ini nanti kalian bisa menggunakan fasilitas laptop. Ini akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Nah, dengan ada yang anggotanya 4, ada yang 5. Karena ada yang tidak masuk. Dengan kalian berkelompok, nanti kalian bisa buka laptop. Laptopnya berapa ya? Satu apa? 2 aja ya? 2 aja ya? 1 aja? Nomor 2 yang cepet ya? Nah, bisa nanti satu kelompok buka laptop 2 ya, biar kita manfaatkan apa namanya jaringan yang ada di sini. Terus nanti akan Bapak bagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nah, kalian nanti mengidentifikasi jenis-jenis alat transportasi beserta kelebihan dan kelemahannya, dan jenis-jenis media sosial beserta keunggulan dan kelemahannya. Terus nanti dikerjakan, dimusyawarahkan. Habis itu nanti presentasi maju satu kelompok atau berkelompok, karena anggotanya 4 sampai 5 ya, nanti maju saja. Oke, silakan. Nanti saya itu mix ya, saya campur saja dengan kelompoknya heterogen. Silakan dihitung 1 sampai 5 mulai dari pojok sana ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Nah, oke. Nah, kelompok 1 silakan di sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 5-nya di sini saja lah. Nah, nanti data membentuk data kursi yang kita diambil. Silakan berkelompok dengan terus disiapkan laptopnya 2 tiap kelompok. Kita lagi mejanya disatukan ya, biar agak luas laptopnya biar satu. Nah, ini kursinya diambil. Ya, ini Bapak bagikan LKPD-nya, silakan ditulis kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Ini untuk informasi materinya dicari di Google ya. Google. Yang dari tidak sombong.
Silakan bersama. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Coba ya, bisa dilihat di sini ada nomor 1 ya, biar lebih jelas. Nomor 1 itu memberikan caption atau tulisan singkat, yang singkat tentang pasangan gambar. Itu gambar apa, anak-anak? Ya, bisa dilihat sendiri. Ilman, dari kereta, dari amat sendiri. Oke, silakan. Yang mengalami kesulitan atasi semuanya. Nah, sarana kan nama transportasi. Kemudian prasarana itu sesuatu yang dilengkapi transportasi. Bis itu apa? Ya, sarananya artinya tempat singgah itu apa namanya? Nah, kalau pesawat terbang apa? Nah, kalau kapal laut bahkan ada yang belum paham. Coba biar nanti tidak tanya semuanya. Yang nomor 2 itu ada sarana transportasi dan prasarana transportasi. Nah, sarana ini jenis transportasinya. Kalau pesawat terbang ini juga apa? Untuk landas dan apa? Ya, bandara. Seperti itu tentunya. Kalau kapal untuk apa? Ya, bagaimana? Oh ya, ada di KPP semua. Itu ringkasannya. Nah, yang dikerjakan di KPP. Yang dikerjakan di KPP. Kan ada lagi di nomor 2 itu nama media sosial penggunanya apa.
Selain buku modul atau internet, juga boleh menggunakan pengalaman sehari-hari ketika kalian naik bis, naik pesawat.
Cuma aja nih ya
belum selesai angkat tangan. Kalau pada belum selesai satu ya, satu aja, satu yang bisa. Oke, Bapak dilanjutkan dulu ya. Rata-rata kurang 2 nomor. Sambil nunggu kelompok lainnya selesai, nanti maju semua ya, salam terus dipresentasikan sekalian. Karena ini tiap item banyak nomornya, nanti yang nomor berapa, nomor 2 dan nomor 3 itu cukup disebutkan 2 saja ya. Misalkan tabel tentang teknologi transportasi itu hanya 2 nomor, sarana transportasinya apa, prasarananya apa, kelemahan keunggulannya apa. Yang tabel tentang media sosial juga sama, cukup 2 saja yang dipresentasikan biar waktunya mencukupi. Oke, coba ya sambil berjalan karena waktu terbatas. Ini nanti yang maju ini kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2, di situ kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Nah, di situ nanti yang kelompok ini kelompok berapa ini? 3. 2 4 3 5 dan 1 terakhir ya. Oke, saya tunggu 3 menit lagi ya, belum selesai.
Kan anggota kelompoknya ada 5 ya, nanti bisa satu nomor ya. Oke, silakan kelompok 2 ini presentasi dulu ya. Ya, maju semuanya saja biar kompak. Bisa memperhatikan, nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Silakan bertanya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perkembangan. Yang masing-masing nomor akan dipresentasikan oleh anggota kelompok. Ya, silakan. Apa langsung dibacakan hasilnya itu nomor 1 apa? Tentang apa itu? Nomor 1 merupakan gambar kemajuan teknologi dalam berbasis membuat. Iya, tidak apa-apa. Nomor 1A merupakan gambar kemajuan teknologi transportasi yang membuat akses transportasi semakin memudahkan aktivitas manusia dalam berpindah ke mana. 1B merupakan gambar kemajuan teknologi komunikasi yang membuat akses informasi semakin cepat, luas, dan mudah terjangkau. Oke, berikutnya sama berikutnya. Cukup 2. Yang pertama, kereta api. Prasarannya bisa permainannya mudah dan jalan yang berusaha berlintasannya. Keunggulannya matanya banyak dan cepat. Kedua, mobil. Prasarannya garasi. Kelemahannya dapat menyebabkan polusi udara dan keunggulannya mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Contoh yang ketiga, bus. Ya, nomor 3. Contoh ketiga, tentang medsos. Contoh pertama, Instagram. Keunggulannya mempermudah promosi dan gambar. Kekurangannya banyak diskon akan promosi dan digunakan dapat dijajah sebagai media promosi. Contoh kedua, WhatsApp. Keunggulannya mempermudah sarana komunikasi. Kelemahannya lebih ketergantungan pada WhatsApp. Keunggulannya sebagai media promosi. Ya, oke, yang keras berikutnya. Nah, ya semuanya. Dari 4. Apa pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan? Jadi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi adalah kecepatan perubahan. Wilayah yang memiliki perkembangan ilmu dan teknologi dengan baik cenderung mengalami perubahan. Oke, berikutnya. Terakhir, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan budaya masyarakat di negara-negara ASEAN. Yang pertama, perubahan sistem nilai dan norma. 2. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis adalah gaya hidup yang cenderung dengan mengutamakan kepuasan dan keinginan tanpa batas. Terjadinya akulturasi budaya secara sadar ataupun tidak sadar. Akulturasi budaya adalah kita sebagai masyarakat yang dari kecil sudah melekat dengan budaya akan dihadapkan suatu kondisi dengan budaya asing. Dan terakhir, aliran yang bertentangan dengan budaya akan semakin masuk. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan anak-anak untuk presentasi hasil presentasi kelompok 2, silakan bertanya tentang
hasil diskusinya kelompok 2 ini ya, mulai dari yang pertama tentang pengamatan terhadap gambar, kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi, kemudian keunggulan dan kelemahan, sampai yang terakhir pengaruh kemajuan iptek terhadap perbantuan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Oh ya, bertanya, silakan. Silakan, oh ya. Oke, ada? Kalau tidak ada, disibukkan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap pengaruh terhadap perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan uang. Gambar yang pertama menunjukkan kemajuan teknologi transportasi semakin mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang kedua menunjukkan kemajuan teknologi komunikasi membuat akses informasi semakin cepat dan luas. Yang kedua, sarana transportasi kereta api, prasarana transportasi stasiun, kelemahan, lintasan yang terdapat bagian bentuk unggulan, muatannya banyak dan juga cepat. Yang kedua, prasarana transportasi terdengar, kelemahan membutuhkan bahan bakar minyak dan jalan yang lebar. Unggulan, muatannya banyak dan laju cepat. Sarana transportasi pesawat. Nama media sosial WhatsApp, mudah untuk melakukan komunikasi. Kelemahan sering membuat update kegunaan menulisan melakukan panggilan suara. Instagram. Keunggulan mudah untuk promosi. Kelemahan memerlukan strategi update. Kegunaan dapat untuk membuat dan berbagi foto kepada penggunaan lain. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi dan perubahan uang pada kecepatan perubahan wilayah yang memiliki perkembangan ilmu dan teknologi yang baik. Ya, agak pelan-pelan. Nah, ya, tengahnya bisa. Perubahan dengan cepat. Apa pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan wilayah masyarakat di negara-negara ASEAN? Menurut sikap tidak peduli terhadap budaya karena pengaruh teknologi tersebut seperti COVID-19. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Angkat tangan dulu yang mau bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Naura Toyo. Siapa? Naura Toyo. Oh ya, Naura. Silakan Naura bertanya. Saya Naura Reza Fitri dari kelompok 2 ingin bertanya. Soal nomor 5, apakah budaya ilmu dan teknologi yang mempengaruhi budaya masyarakat di negara ASEAN itu hanya bermain game? Ya, silakan dijawab. Kelompok 4. Kenapa? Apa aja selain itu? Kenapa Berarti saya jelas pertanyaan. Jadi yang mempengaruhi perubahan budaya di Asia Tenggara yang kemajuan iptek, apakah hanya main itu saja? Mungkin ada yang lain bisa dijelaskan kelompok 4 ya. Nah, siapa yang menjawab silakan. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya.
budaya-budaya dari luar, mereka tidak melestarikan budaya sendiri, tapi melestarikan budaya asli. Ya, intinya tidak hanya main game saja, bisa pada budaya yang lain ya. Misalkan dalam tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak kelompok satu tadi ya, selain game juga ada lifestyle ya. Di antaranya lifestyle tadi ada apa? Sikap hedonis. Dimana sekarang banyak orang yang lebih cenderung mementingkan kepentingan ya, duniawi atau kenikmatan duniawinya saja dibanding agama dan yang lain sebagainya. Mungkin ada yang tanyakan dari kelompok lain, silakan. Coba sebelum dilanjutkan hasil presentasi tadi ada ya di materi ada ya? Iya. Ya. Betul semua ya? Betul. Sangat betul. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada dicukupkan dulu. Terima kasih, silakan ditutup. Ya, salam. Sekian dari kami kelompok 4. Menghadapi landasan pendidikan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kelihatannya kok agak omes semua ini ya. Coba kita senam lagi ya. Ya, ambil posisi dulu. Saya tanyakan soalnya. Ayo kita senam biar nggak letoy. Yang tadi aja ya. Sudah presentasi kelompok 2, kelompok 4, berikutnya kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 3. Oke, silakan ya. Semangat. Ya, tadi belum sarapan anak-anak ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya. Di sini perwakilan di sini adalah kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tentang PDB terkait pengaruh pengembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Salah satu kemajuan teknologi transportasi semakin mempermudah aktivitas manusia. B,
Kemajuan teknologi komunikasi membuat akses informasi semakin cepat dan mudah. Yang keras ya, yang keras. Ya, semangat. Pertama, media sosial Instagram keunggulan memiliki banyak fitur menarik. Kelemahan menghabiskan kuota terlalu banyak. Kegunaan sebagai tempat untuk menggubah dan tersebar. Ini berpengaruh kepada pengguna lainnya. Kedua yaitu keunggulan menjadi media menyalurkan kreativitas tanpa batas. Kelemahan banyak konten yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Kegunaan memungkinkan pengguna lain juga menonton dan berbagi video. 4. Apa pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang? Memudahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Pengaruh perkembangan ilmu terhadap teknologi dan kehidupan budaya masyarakat di penggunaan masyarakat ada dua, tidak hanya negatif, tapi juga ada positifnya. Yang negatif adalah mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Terjadinya kecenderungan gaya Indonesia. Terjadinya akulturasi budaya secara secara yang positif adalah besarnya perkembangan industri penyiaran televisi, perkembangan industri perakitan komputer yang lebih efektif dan efisien, perkembangan layanan jasa perbankan telah mengubah budaya menyimpan uang tunai beralih pada pemakaian kartu. Oke, bagus sekali presentasi kelompok 3 ya. Mungkin ada yang tanyakan anak, silakan. Yang mau bertanya silakan. Oh, batuk. Siapa namanya? Nama saya Ajara Raja. Ya. Saya dari kelompok 1 yang menanyakan contoh dari pengaruh akulturasi budaya secara sadar dan tak sadar. Ya. Itu maksudnya? Untuk akulturasi budaya sadar dan tidak sadar, silakan dijawab oleh kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya, oke. Silakan. Atau mungkin yang lainnya mau jawab, boleh angkat tangan. Maunya bertanya. Ya, silakan coba siapa yang mencoba menjawab akulturasi. Tahu akulturasi anak-anak ya? Udah tahu? Ya, oke, silakan. Siapa? Kamu mencoba menjawab. Nama saya Sabida. Naura, oke. Ya, dari kelompok 2 silakan. Akulturasi adalah masyarakat yang terbiasa dengan budaya sejak kecil kan dihadapkan dengan kondisi yang berhadapan dengan budaya. Contohnya di luar negeri akan terbuka dengan kita yang mayoritas agama Islam, pasti penduduknya juga berpakaian tertutup. Terus juga kebudayaan musik, kebudayaan musyawarah di Indonesia ini kita dianjurkan untuk bermusyawarah, sedangkan di luar negeri terkadang itu ada beberapa negara yang tidak mengutamakan musyawarah atau mungkin bukan mengutamakan undang sendiri. Ya, oke, bagus sekali, tepuk tangan. Jadi akulturasi budaya ini coba kita verifikasi ya kebenaran dari hasil diskusinya kelompok 3
dan hasil jawabannya Mbak Naura tentang akulturasi baik yang sadar maupun tidak sadar. Nah, kita garis bawahi akulturasi. Akulturasi itu perpaduan antara dua kebudayaan, di mana ciri kebudayaan yang lama itu tidak hilang. Di dua budaya bertemu, kemudian budaya yang lama ini tidak hilang. Contoh sederhana yang banyak muncul sebagai contoh sederhana dulu sebelum nanti dilanjutkan pada zaman now. Kalian pernah ziarah ke makam Sunan Kudus? Menara Masjid Kudus seperti apa? Menara Masjid Kudus sana di makam Sunan Kudus, apakah seperti mirip menara di masjid-masjid Timur Tengah? Atau mirip bentuk unden berunda atau candi? Coba seperti apa? Nah, seperti candi. Nah, unden berunda itu adalah budaya peradaban Hindu Buddha. Nah, kemudian ini digunakan sebagai desain ya bentuk menara masjid di Kudus. Padahal ini desainnya agama Hindu, tetapi digunakan untuk bangunan masjid. Nah, ini budaya yang lama adalah unden berunda budaya Hindu, kemudian dimasuki dengan ajaran agama Islam yaitu berupa masjid. Nah, kemudian unden berundanya ada hilang. Nah, inilah disebut akulturasi. Contohnya seperti itu. Padahal kalau umumnya kita lihat masjid di Timur Tengah, bergaya Timur Tengah itu menaranya seperti apa? Panjang lurus loh ya. Nah, ini akulturasi. Nah, kemudian kita kembali ke permasalahan dari materi hasil diskusinya kelompok 3 dan jawabannya Mbak Naura. Nah, sekarang ini akulturasi bisa muncul dalam bentuk peradaban baru. Misalkan tadi bermusyawarah. Orang liberal atau orang bangsa barat, misalkan di dunia barat ya, westernisasi kebarat-baratan, mereka cenderung hidupnya individualisme. Sedangkan kita orang Indonesia ini lebih menjunjung tinggi musyawarah. Kita punya azas permusyawaratan. Nah, ini walaupun perkembangan zaman sudah maju, teknologi maju, tetapi kita tidak meninggalkan peradaban kita yang lama, bermusyawarah. Ini bisa ya. Atau mungkin yang lainnya, cara berpakaian ada budaya yang lama masuk budaya baru. Nah, ada budaya pakaian tidak menghilangkan budaya yang lama. Misalkan di madrasah sini walaupun pakai jilbab gaya baru tapi ada model yang lama. Gimana contohnya seperti apa itu? Ya, hijab atau kebaya, cuma kebayanya hanya setel saja. Dalamnya ada tutupnya. Atau mungkin tadi yang di selain musyawarah katanya Mbak Naura tadi ada musik. Nah, musik juga ada kita. Nah, ini yang lagi ngetren Joget Kentir, ngombe dawet. Kebudayaan Jawa. Kemudian nanti muncul musik Jawa campur sari yang disco. Nah, ini percampuran. Oke ya, itu akulturasi akan kita pelajari di kelas 9. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Silakan. Sekedar penguatan. Tidak ada, kalau tidak ada boleh ditutup. Terima kasih untuk kelompok 3 ini. Terima kasih ya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok berapa? Nomor 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil KPD musyawarah yang sudah dimusyawarahkan. Nomor 1A, kemajuan semakin mempermudah kita solusinya
dengan menggunakan bahasa asing, maksudnya bisa menggunakan waktu. Benar-benar bahasa asing dibutuhkan di pada depan. Ya, keras, keras. Contoh B, kemajuan teknologi komunikasi membuat akses informasi semakin cepat dan mudah. Jika kita berkomunikasi menggunakan surat kabar, kita akan memakan waktu lama. Tetapi jika kita berkomunikasi menggunakan media Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, kita akan tidak memakan banyak waktu. Kurang keras. Nah, volumenya dikeraskan lagi ya. Dalam pengembangan biaya perjalanan yang besar, kemudian dapat menjangkau lokasi yang jauh, kereta api, dan membuat kereta api adalah minyak mawar. Kelemahan memerlukan bahan bakar, pengadanya mahal. Keunggulan emiten energi biayanya murah, tidak terjadi murah. Kapal. Siapa ini namanya? Siapa? Mbak Alfia. Ya, suaranya dikeraskan dulu Mbak Alfia. Ya. Dengar. Kapal menggunakan kapal adalah dari kelemahan membutuhkan jalur lintasan yang luas untuk memudahkan pergerakan. Keunggulan mampu mengangkut muatan dalam jumlah besar. Sepeda motor dan bakar sepeda motor adalah bensin. Mengakibatkan kondisi udara yang kurang baik. Atas kinerja Instagram, keunggulan digunakan sebagai media perkembangan bisnis. Kelemahan menghabiskan waktu terlalu banyak. Digunakan sebagai tempat penggunaannya pas juga digunakan untuk komunikasi menimbulkan resiko perampasan penggunaan ingin besar mengirimkan suara telegram kekirian dijalankan juga hanya untuk 2 orang mengirim dan mengirimkan tiga besar respon menimbulkan transaksi seperti ini dapat mengurangi waktu efektif meminta berbagai informasi. Berikutnya yang keras ya, semangat. Perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yaitu pada kecepatan perubahan. Perubahan ruang dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain terjadinya konflik, terjadinya perubahan lingkungan alam, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Terakhir nomor 5 ya. Keras. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan budaya negara-negara. Pengaruhnya adalah munculnya sikap tidak peduli kepada budaya karena pengaruh teknologi seperti bermain game dan teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang dan informasi adalah membuat interaksi antar ruang menjadi semakin mudah, membuat biaya interaksi antar ruang semakin murah dan terjangkau, memudahkan pertukaran informasi dalam interaksi antar ruang. Oke, dari presentasi kelompok berapa ini? Kelompok 5. Nah, dicoba ada yang perlu ditanyakan atau kebenarannya perlu dipertanyakan, silakan yang bertanya. Ada ini ya, di referensinya ada ya, mengenai dari awal sampai akhir. Misalkan kurang setuju boleh punya enggak? Saya kurang setuju. Jawaban kelompok 5, silakan angkat tangan kalau punya enggak. Tidak ada? Tadi ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kelompok 5, maaf ya. Silakan ditutup ya. Tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang berjudul pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ya, silakan. Gambar yang nomor 1 yang A, ya itu menunjukkan foto kemajuan transportasi yang membuat semakin mudah dan cepat, yang berawal menaiki kendaraan yang ditarik oleh hewan menjadi menggunakan kereta api yang canggih. Terus. Yang nomor 1 B menunjukkan kemajuan komunikasi yang membuat dunia Mau pinjam itu Pak? Lanjut ini. kemajuan komunikasi yang membuat mengirim informasi lebih cepat, mudah, dan luas. Tidak perlu repot-repot berpindah kantor pos dengan gadget. Sarana transportasi yang pertama itu pesawat. Sarana transportasi hanya biaya yang besar dan sifatnya penggunanya menjangkau lokasi jauh, kecepatan yang tinggi, informasinya lebih baik. Sarana transportasi yang kedua yaitu masalah transportasinya halte, tempat parkir. Kelemahannya yaitu keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan jadwal. Kemudiannya memang beberapa dan Tapi ketiga tentang media sosial. Nama media sosial Instagram. Keunggulan memberikan banyak fitur yang berbeda. Kelemahan mematikan kuota terlalu banyak. Penggunaan memberikan dukungan kepada bisnis global. Twitter. Keunggulan memperhatikan trending atau ikut. Kelemahan mudah bisa menggunakan untuk berkembang. Untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui sekarang pesan yang ketiga TikTok. Keunggulan mengetahui informasi yang sedang ramai diperbincangkan. Kelemahan masih terdapat konten video yang tidak bertanggung jawab. Keunggulan sebagai informasi hiburan dan berbisnis. 4 itu keunggulan video pembelajaran daring. Kelemahan sulit menyampaikan informasi. Kegunaan sebagai pembelajar. Kurang berapa? Ya, nomor berapa? Terakhir ya. Ya, oke, silakan. Nomor 5, apa pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan budaya masyarakat di negara Asia? Pengaruh negatifnya adalah 1. Perubahan sistem nilai dan norma. 2. Kecenderungan gaya hidup hedonis. 3. Akulturasi budaya secara sadar dan tak sadar. 4. Aliran yang bertentangan dengan budaya akan semakin mudah masuk. Dampak positifnya adalah memudahkan hubungan sosial antar masyarakat. Kemajuan iptek mempermudah kebutuhan hidup, lalu memudahkan dalam mendapatkan informasi. Sekian dari kami. Mohon maaf, ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, bagus sekali. Mas. Nah, saya Luciana Wakrita, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan perubahan sistem nilai norma. Maksudnya perubahan sistem nilai norma itu apa? Perubahan sistem nilai dan norma adalah ketika budaya masuk dari luar, seperti kita di Indonesia ini kan normanya itu kan maksudnya lebih ke
agama Islam yang menerapkan sopan dan santun. Sedangkan di luar seperti contohnya Amerika itu kan nilai sopannya agak kurang, sehingga jika udah Amerika masuk ke Indonesia, contohnya Amerika anak dan orang tuanya ngomong tidak memakai bapak atau ibu bisa menjadi kamu, sedangkan di Indonesia kan awalnya kan jarang. Sekarang antara anak dan orang tua di Indonesia juga sering memanggil panggilan kamu dengan orang tua sendiri. Oke, bagaimana? Ya, oke, tepuk tangan dulu. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh silakan ditutup anak-anak ya. Kelompok 1 silakan ditutup dulu. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ya. Jadi bagus sekali presentasi teman-teman kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan transportasi darat, ya, laut dan udara. Ini mereka punya keunggulan dan kelebihan, keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, sudah dipresentasikan tadi oleh teman kalian. Nah, mulai dari kereta api, keunggulannya apa, kemudian kelemahannya apa dan sebagainya. Kemudian untuk teknologi komunikasi ya, kesimpulannya coba ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Banyak dampak yang ditimbulkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pengaruh media sosial. Nah, kalau dulu ada namanya dekat jauh di mata, dekat di hati. Sekarang apa? Dekat di mata, jauh di hati. Pakai handphone sendiri-sendiri komunikasi dengan yang jauh. Jadi sosialnya semakin berkurang, banyak individualismenya. Oke, singkat-singkat. Kemudian untuk ekonomi ada positif dan negatif ya, apalagi sekarang muncul namanya pasar online. Nah, ini semuanya bisa berdagang lewat online. Oke. Semuanya serba online. Yang belum ada online itu tukang cukur potong rambut ada online ya. Hanya bisa online. Belajar online. Selain ekonomi juga pengaruh terhadap budaya tadi yang dimunculkan oleh teman kalian, ada namanya akulturasi budaya dan perubahan nilai dan norma. Betul yang disampaikan jawaban kelompok 1 tadi ya. Norma kita akibat perubahan teknologi dan komunikasi ya, terutama norma-norma yang dari luar yang tidak sesuai dengan norma kita harus membendung, harus memfilter, disaring. Mana yang sesuai kita pakai, yang tidak sesuai ya tidak usah dipakai. Oke. Nah, sekarang keamanan juga sama. Sekarang muncul FB yang diapakan? Ya, dihack, betul sekali. Hacking ya, pembajakan di mana-mana. Makanya kita harus hati-hati. Jangan mudah memberikan nomor telepon, email dan sebagainya pada orang lain, terutama tanggal lahir. Nanti nama gadis kandungnya, nanti rekeningnya dihack. Selain itu juga ada narkotika berkembang. Nah, terakhir kita lakukan post test ya anak-anak ya. Post test ini untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami atau mencerna pelajaran kita lakukan pada siang hari ini. Oke, silakan ini dikerjakan untuk post testnya. Sudah, belum? Ya, proses. Silakan dikerjakan dulu prosesnya. Karena sudah bisa langsung ya silang selesai ya. Nah, ini kan bukan semua. Oke. Nama kelas. Ya, silakan dikerjakan. Mana bukunya? Sudah bukan? Sudah. Oke, silakan dikerjakan prosesnya.
Oh, hebat semua anak kelas 8 saya ini. Nah, kalau sudah proses, kita lanjutkan pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran pada setengah siang hari ini ya, mulai dari awal sampai akhir. Coba siapa yang bisa menyimpulkan, angkat tangan. Kesimpulannya apa? Apa yang kita pelajari pada siang hari ini? Coba siapa yang bisa? Yang bersedia menyimpulkan? Oke, kalau ada yang bersedia, kita simpulkan bersama-sama. Jadi, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, baik dalam bentuk sarana transportasi maupun teknologi komunikasi, ini banyak sekali perubahan. Terutama kemarin ada virus apa? Nah, ini memaksa dunia untuk berubah. Berubah, dimana sekarang muncul semuanya serba apa? Online, serba online. Nah, ini dampak positif banyak sekali, dampak negatif juga banyak sekali. Maka tergantung kita sendiri sebagai manusianya, sebagai usernya ya. Nah, ini tentang pembelajaran pada hari ini. Kemudian kita evaluasi kira-kira apa kekurangan pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Apa mungkin materinya terlalu banyak, atau mungkin Pak gurunya kurang ganteng Pak, ya, ada konsumsinya Pak, misalkan ya. Nah, ini nanti akan kita perbaiki, saya perbaiki untuk pertemuan berikutnya ya. Misalkan ada kekurangannya, ya, namanya manusia pasti ada kekurangan. Kemudian kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya. Kalau minggu depan kita akan bertemu karena ini sudah habis pertemuan ke-18, maka nanti kita akan latihan soal baru. Nanti kita masuk pada bab 2 yaitu tentang mobilitas sosial, perubahan status sosial seseorang. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga yang kita pelajari menjadi yang bermanfaat dan barokah. Ala dunia ala dunia solihah. Al-Fatihah. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Nah.